Kembali menyaksikan Kompas Malam, Pak Ali, kalau tadi ada ajakan untuk menjaga perdamaian dunia, untuk menjaga toleransi, dialog antar umat beragama, melawan ekstremisme, terorisme, apa konkretnya yang bisa dilakukan oleh kedua negara? Konkretnya, Pak Ali? Saya kira memang satu hal yang kita catat adalah bahwa pertemuan-pertemuan ini, agenda-agenda kunjungan ini harus ditindaklanjuti segera. Dalam level diplomasi tentu saja antar kepala negara sudah terjadi, tetapi pada tingkat kementerian teknis harus menerjemahkannya menjadi sebuah program-program kebijakan yang real, baik di Saudi maupun di Indonesia. Nah, dalam konteks agenda hari ini, saya betul-betul memuji apa yang dilakukan oleh Saudi Arabia, karena untuk ukuran Saudi Arabia ini betul-betul sebuah reformasi kelembagaan sistem pemerintahan, pengakuan pada pluralisme, tokoh-tokoh perempuan, cendekiawan muslim, lintas agama dan seterusnya. Bahkan dari bocoran yang disampaikan oleh Pak Azumardi ketika pertemuan terakhir dengan Pak Wapres, begitu antusiasnya pujian-pujian itu diberikan, lalu dengan tegas Raja Salman mengatakan bahwa ini harus ditindaklanjuti sebelum semuanya berakhir. Kira-kira begitulah. Itu artinya pesan pada bawahannya untuk betul-betul menerjemahkan ini ke dalam program dan kebijakan. Nah, catatan saya adalah bahwa dalam jangka panjang, konkretnya berbagai agenda tadi itu harus kita terjemahkan ke dalam, misalnya saja diseminasi nilai-nilai keberagaman, pluralisme, lalu juga Islam yang moderat tadi itu ke dalam institusi-institusi pendidikan di kedua negara. Saya tidak tahu bagaimana membayangkan di Saudi yang betul-betul mayoritas mempunyai mazhab yang relatif puritan dibanding Indonesia, lalu kemudian dominasi ulama yang begitu kuat dalam struktur pengambilan keputusan di Saudi dan sebagainya. Tetapi di Indonesia sangat real itu. Bisa melalui lembaga-lembaga yang di bawah Kemenak, bisa melalui, kita harus paham bahwa pendidikan agama dengan strategi tertentu bisa sebenarnya mempunyai nilai-nilai yang mengembangkan keadaban publik, misalnya mengembangkan civicness dari masyarakat dan seterusnya, atau memasukkan pesan-pesan dari kurikulum pendidikan, lalu kemudian lembaga-lembaga keagamaan seperti khotib atau pelatihan-pelatihan pada tingkat lembaga ormas-ormas civil society seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya, untuk mengatakan bahwa saat ini memang umat Islam di dunia, negara-negara di dunia Islam ditantang untuk menjawab persoalan serius yang belum selesai sepenuhnya, yakni masalah mengakui keberagaman. Dari level paling konstitusi sampai kehidupan sehari-hari. Misalnya melihat fenomena urbanisasi, fenomena kehidupan urban yang gemerlap, banyak godaan dan sebagainya. Bagaimana kita menyikapi hal itu sebagai sebuah sesuatu yang beragam. Perbedaan etnis, peran perempuan di wilayah publik, semacam itulah kira-kira yang saya kira kita bayangkan bisa menjadi core policies di kedua negara ini dalam mengembangkan Islam yang moderat. Pak Azra, menurut Anda pengejawantahan atau pengejawantahan secara konkret berupa lewat pendidikan juga menurut Anda sangat efektif? Oh ya, jelas ya. Saya kira memang secara tradisional, secara historis tradisional, hubungan keilmuan di antara kedua negara, Arab Saudi ya, bahkan sebelum bernama Saudi, dengan Nusantara itu sudah sangat dekat sekali. Kalau saya memang subjek penelitian saya untuk disertasi itu abad 17 ya kan, itu yang disebut dengan jaringan ulama. Jadi jaringan ulama itu sesungguhnya saling mempengaruhi, termasuk juga di dalam tradisi keilmuan, tradisi pemahaman keagamaan, praksis gitu ya. Nah dulu memang tahun 24 ketika Ibnu Saud ya, yang mendirikan Arab Saudi masuk kembali ke Mekah dan Madinah, itu para ulama Indonesia datang itu ke Mekah dan Madinah, ke Mekah menghadap Syarif Hussein, meminta jaminan bahwa praktek-praktek pemahaman dan keagamaan Islam model Indonesia yang wasatiyah itu, yang dengan tarekat, dengan mazhab syafi'inya, kalam asy'arinya itu bisa dibiarkan terus berlangsung ya. Karena di Mekah sendiri banyak mukimin Indonesia. Mukimin Indonesia itu banyak yang menetap di Indonesia, di Mekah dan Madinah selama beberapa generasi. Bahkan punya properti juga, misalnya orang-orang Aceh
Orang Aceh itu punya properti di Mekah. Jadi secara kultural kita begitu dekat sebenarnya. Begitu Dekat, dekat ya. sebetulnya ya. Meskipun kemudian ada persoalan-persoalan politik yang kemudian sedikit banyak mempengaruhi. Walaupun Indonesia seperti yang dikatakan juga oleh Raja Salman memiliki peran penting di dalam menjaga solidaritas di antara negara-negara Muslim ini, karena Indonesia tidak punya kepentingan geopolitik tertentu gitu. Jadi sangat mengapresiasi lah sikap Indonesia yang itu, kalau dalam istilah Raja Salman sendiri penjamin solidaritas di antara berbagai negara Muslim. Begitu besar peran Indonesia penjamin solidaritas, punya peran strategis untuk menjaga perdamaian dunia dalam konteks yang lebih besar lagi. Kita akan bahas selanjutnya seperti apa konkretnya lagi yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apalagi sudah kemudian saling berpegangan tangan antara dua negara yang mayoritas Muslim. Kita akan bahas sesaat lagi, saudara, di Kompas Malam.